1 Korintus pasal 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ada kata andai kata di situ. Kalau orang pakai andai kata, dia yakin apa tidak? Ayolah, polos-polos sajalah. Gak usah dibikin ribet itu, gak usah dibikin ribet. Ketika saya percaya orang Kristen, Yesus itu disalib, saya dengan lantang berani berkata, sudah kamu tutup Alkitab itu Yesus pasti disalib. Sejarawan Romawi Tacitus yang hidup tahun 56 sampai 117 Masehi menggambarkan penganiayaan terhadap orang Kristen oleh Kaisar Nero dan pendiri kepercayaan mereka yang disebut Kristus, yang menderita hukuman ekstrim selama pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokurator kita, Pontius Pilatus. Ustadz Kainama makin ngawur, di mana beliau mengambil kesimpulan Alkitab meragukan kematian Yesus. Sebelumnya, mari kita simak dan perhatikan video berikut ini. Atau ayat Alkitab Perjanjian Baru, hai orang Kristen saudaraku yang aku hormati, mengajukan keraguan tentang Yesus mati atau tidak. Ngerti nggak sih? Contoh, Ustadz, kenapa Kainama berani bilang Alkitab juga masih ragu kok? Ragu serius. Kita buka ya. Kainama nggak cuma asal ucap ya, bukan asumsi ya. Bukan tafsir-tafsir sembarangan ya. Ustadz Dani minta tolong 1 Korintus 15 ayat 14. Ustazah, Iru jangan marah ya, aku selalu minta tolong dibacain. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Terima kasih banyak. Ada kata andai kata di situ. Kalau orang pakai andai kata, dia yakin apa tidak? Ayolah, polos-polos sajalah. Ya, gak usah dibikin ribet itu, gak usah dibikin ribet. Di situ ada kata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, artinya orang yang dibangkitkan berarti harus mati dulu kan, gitu kan? Ya kan? Berarti kitab 1 Korintus 15-14 ini menggambarkan keraguan, tidak yakin. Kalau dia yakin, dia bilang, Yesus sudah dibangkitkan. Pemberitaan kami ini sebagai orang Kristen tidak sia-sia. Kepercayaanmu sebagai orang Kristen Katolik tidak sia-sia. Tapi di depannya ada andai kata. Ini tanda orang ragu, kawan. Saat ini saya akan tunjukkan penjelasan fakta historis atau sejarah dari hambanya Dr. Bambang Dursena. Berikutnya dari hambanya Elias Zulkifli berikut ini. Ketika saya percaya orang Kristen, Yesus itu disalib, saya dengan lantang berani berkata, sudah kamu tutup Alkitab itu Yesus pasti disalib. Kalau sekedar mencari fakta sejarah, ngapain kita harus membanding-bandingkan kitab suci kita dengan kitab suci orang lain? Sama-sama kepercayaan. Bagi yang percaya, monggo. Bagi yang tidak percaya, lah itu kan bukan berarti bagi dia. Makanya saya membuktikan Yesus disalib. Itu tulisannya Cornelius Tacitus, itu tulisannya Flavius Josephus. Josephus itu orang Yahudi, bukan orang Kristen. Cornelius Tacitus itu orang Roma, bukan orang Kristen. Dan mereka tidak menerima Yesus, tapi mereka mengatakan Yesus disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Baru di abad ketiga, itu pengembangan dari sekte Gnostik, namanya Basilides. Muncul teori yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi Simon dari Kirene. Itu baru abad ketiga. Nah, kalau baru abad ketiga dari peristiwa, berarti kan lebih dari 270 tahun setelah peristiwa.
Lagi secara historis tidak ada artinya. Diponegoro itu matinya di Sulawesi, ya kan? Kemudian fakta sejarahnya ada. Pertama, sumber primer. Diponegoro sebelum wafat itu menulis namanya Babad Diponegoro yang ditulis di Manado. Ada bukti lagi, komunitas Jawa Tondano, yaitu murid-muridnya Kiai Mojo. Sekarang masih ada Jaton di Tondano kok pakai bahasa Jawa. Itu karena memang keturunannya Kiai Mojo. Itu kan bukti sejarah, sumber primer, sumber sejaman. Lah nanti kemudian 300 tahun kemudian ada orang mengatakan dia menerima wangsit dari dunia gaib, bahwa Diponegoro itu matinya di Madura misalnya. Loh, ini apa punya nilai sejarah? Tapi saya tidak pernah mau ngurusi agama orang. Saya hanya ingin membangun kepercayaan kepada orang Kristen bahwa imanmu itu bukan sekedar klaim secara sepihak. Ketika pengakuan iman sepanjang abad mengatakan yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, itu artinya apa? Kredo iman kita itu dibuktikan oleh fakta sejarah. Jelas sekali di zaman siapa Yesus wafat, bukan di kerajaan antah berantah, tapi jelas wali negeri Pontius Pilatus. Anda bisa membaca tulisan-tulisan Romawi, Yunani, dari Flavius Josephus, dari penulis-penulis Romawi yang sejaman, misalnya Plinius the Younger, Plinius the Elder. Itu kan ahli-ahli sejarah Romawi saat itu. Semuanya mengenal siapa Pontius Pilatus. Ketika Anda mengatakan Yohanes Pembaptis dibunuh karena peristiwa Herodes menikahi istri saudaranya, tercatat dalam Alkitab. Tapi Anda juga bisa membaca catatan ini di Josephus, sejarawan Yahudi. Gitu loh. Jadi sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Saya tidak pernah ngurus agama lain. Loh, tapi ini kan mirip-mirip, Pak. Kemiripan itu memang terjadi karena sejarah. Anda tidak bisa gugat saya karena apa? Sejak abad ketiga memang ada teori Yesus nggak disalib. Yang disalib itu Simon Kirene. Uniknya, lebih kurang 600 tahun kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak disalibkan. Malah mengatakan yang disalibkan itu adalah bukan Isa atau bukan Yesus Kristus, tetapi yang diserupakan dengan Isa atau Yesus Kristus. Padahal sudah jelas Bapak Ibu, lebih dari 500 orang saksi kebangkitan Yesus Kristus itu melihat sendiri dengan mata kepala mereka. Namun 600 tahun kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Yesus tidak disalib. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya kepada saya, Pak Jul, adakah bukti-bukti sejarawan atau literatur di luar Alkitab yang menyatakan bahwa kehidupan Yesus itu pernah dicatat, bahwa ia disalibkan dan bangkit, Pak? Jawabannya, ada Bapak Ibu. Kita dibantu oleh literatur ini. Dalam Four Portraits, One Jesus, A Survey of Jesus and the Gospels, sejarawan Romawi Tacitus yang hidup tahun 56 sampai 117 Masehi menggambarkan penganiayaan terhadap orang Kristen oleh Kaisar Nero dan pendiri kepercayaan mereka yang disebut Kristus, yang menderita hukuman ekstrim selama pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokurator kita, Pontius Pilatus. Selanjutnya, sejarawan Romawi Suetonius berbicara tentang pengusiran orang Yahudi dari Roma oleh Kaisar Claudius, suatu peristiwa yang juga dirujuk dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1-2. Karena orang Yahudi di Roma menyebabkan gangguan atas asutan Kristus, dia mengusir mereka dari kota itu,
Suetonius mungkin salah memahami konflik antara Yahudi dengan Kristen Yahudi, menganggap Kristus adalah pemimpin komplotan Yahudi. Yang ketiga, sekitar tahun 112 Masehi, Pliny yang Muda, gubernur Bitinia di Asia Kecil, menulis surat kepada Kaisar Trajan untuk meminta nasihat bagaimana menghadapi orang Kristen yang tidak mau menyembah patung Kaisar. Menggambarkan orang-orang Kristen, dia menulis bahwa pada hari yang ditentukan, mereka telah terbiasa bertemu sebelum fajar dan membacakan himne kepada Kristus yang dianggap sebagai dewa. Bukti sejarawan lainnya, pada akhir abad kedua, Lucian dari Samosata yang hidup antara tahun 115 sampai 200 Masehi menulis sebuah sindiran di mana Peregrinus berpura-pura menjadi seorang nabi dan mengelabui orang Kristen agar menyembah dia dengan cara yang sama seperti mereka menyembah pendiri kelompok Kristen itu, yaitu yang disalibkan di Palestina karena dia memperkenalkan kultus baru ini ke dunia. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak baik penjelasan ngawur dari Ustadz Kainama, demikian juga dengan tanggapan respon penjelasan yang begitu lugas dari kedua hambanya, baik itu Dr. Bambang Dorsena, demikian juga dengan hambanya Elias Zulkifli. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makin lama kita mendengarkan penjelasan demi penjelasan dari Ustadz Kainama, maka makin lama kita makin miris, prihatin melihatnya. Kenapa? Ustadz Kainama ini yang mengaku diri sebelumnya sebagai seorang Kristen, dia setelah beralih keyakinan dengan agama yang baru, beliau selalu sibuk membahas Alkitab dari sudut pandang pengertian pemahamannya yang benar-benar ngawur, nyeleneh, menyimpang, dan salah. Bukannya beliau sibuk dan asik berceramah mengajarkan doktrin, ajaran, keyakinan, kepercayaannya yang baru, yang tentunya bersumber bertitik tolak dari kitab sucinya. Tapi beliau setiap membuat penjelasan selalu terkait dengan doktrin ajaran Kristen, tetapi beliau memiliki pemahaman yang benar-benar gagal paham, tidak mengerti apa-apa tentang doktrin ajaran Kristen. Dalam hal ini saya harus tegas karena beliau membahas Alkitab kami orang Kristen, membahas keyakinan kami terkait dengan Yesus dan lain sebagainya. Saya sangat sedih, prihatin melihat Ustadz Kainama ini, karena penjelasan demi penjelasan yang dibuat oleh beliau disampaikan kepada saudara-saudaraku Muslim atau Islam yang memiliki hati yang tulus dan polos, tetapi dicekoki dengan ajaran-ajaran yang kelihatannya itu ajaran Kristen, padahal tidak seperti yang diyakini, dipercayai oleh orang-orang Kristen. Jadi dalam hal ini sangat kasihan saudara-saudaraku Islam atau Muslim. Oleh karena itu, ketika Ustadz Kainama ini menjelaskan terkait dengan Alkitab, saya mendorong saudara-saudaraku Muslim atau Islam, jangan percaya penjelasan Ustadz Kainama kalau hal itu terkait dengan keyakinan, kepercayaan, doktrin, ajaran Kristen. Karena beliau pasti salah dalam menjelaskannya. Beliau hanya punya gaya percaya diri yang sangat besar, tapi sebenarnya bobot, kualitas, mutu dari apa yang disampaikan
Ya, tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang tidak tahu apa-apa akan dengan bebas dan leluasa berbicara apa saja, ternyata tidak seperti yang dimengerti dan dipahami oleh orang-orang Kristen sesuai dengan fakta dan data Alkitab. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, beliau mengatakan bahwa Alkitab meragukan kematian Yesus dan bertitik tolak dari 1 Korintus 15 ayat 14 yang berbunyi, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Kalau orang itu memiliki kecerdasan sedikit saja, ayat ini tidak sedang membuat kata kalimat yang meragukan kebangkitan Yesus dan kematian Yesus, tapi justru sebaliknya. Kenapa saya katakan demikian? Ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi Rasul Paulus sedang menyampaikan kepada jemaat Korintus saat itu, sebagai bentuk konfirmasi dan penegasan kebangkitan orang-orang mati dari kematian. Blueprintnya, prototipenya, contohnya, fotokopinya adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kalau Yesus saja yang mengalami kematian, akhirnya bangkit dari antara orang mati, garansi jaminannya orang-orang mati akan dibangkitkan adalah kebangkitan Yesus. Itu yang mau ditegaskan, bukan karena ada kata andai kata mau menegaskan sebagai sebuah keraguan, tidak. Rasul Paulus ingin memberikan contoh di sana untuk memberikan penegasan. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti tidak ada kebangkitan orang mati. Tapi realita kenyataannya Yesus bangkit dari antara orang mati, maka orang-orang mati pun ada saatnya akan dibangkitkan dari antara orang mati. Dia bangkit kalau percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, akan menuju hidup yang kekal di sorga, dan kalau tidak percaya akan menuju kematian yang kekal di neraka. Kita lihat dulu konteks berikutnya, ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Rasul Paulus kembali menegaskan untuk tidak ada ruang keraguan-raguan dan kebimbangan tentang kebangkitan Yesus yang telah mati sebelumnya. Benar-benar terjadi sampai Rasul Paulus berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi kelalaian, mohon maaf, kebodohan dari saudara kita Ustadz Kainama ini adalah memahami ayat lepas dari konteks. Perhatikan baik. Teks yang dipahami seseorang lepas dari konteks pasti menimbulkan kengawuran, membangun doktrin ajaran yang kelihatan benar tapi salah, menyimpang, dan bisa menyesatkan banyak orang. Nah, kita lihat konteks yang lebih jauh sedikit. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 8. Saya bacakan dengan cepat untuk membuka mata hati, mata rohani Ustadz Kainama kalau menonton ulasan ini, dan juga saudara-saudaraku jangan mau dibodohi oleh penjelasan Ustadz Kainama yang super ngawur. Judulnya saja sudah kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Kristus telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, dan maksudnya di situ sampai Paulus waktu itu menulis surat itu. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi di sini ditegaskan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa Kristus telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Setelah bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi mana yang mau diragukan? Gak ada keraguan dari Alkitab. Apalagi kalau kita masuk nanti kepada kitab-kitab Injil, Matius 27 ayat 45 sampai 56, itu tentang kematian Yesus. Markus 15 ayat 33 sampai 41, Lukas 23 ayat 44 sampai 49, Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Itu semua berbicara terkait dengan kematian Yesus. Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Markus 16 ayat 1 sampai 8, Lukas 24 ayat 1 sampai 12, Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 berbicara tentang kebangkitan Yesus. Belum lagi nanti dari para rasul yang lain seperti yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus, demikian juga nanti Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain. Banyak sekali bukti-bukti yang menegaskan bahwa Yesus itu benar-benar mati dengan cara disalibkan, setelah itu dikuburkan, setelah itu bangkit pada hari yang ketiga.